أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali pada kesempatan yang baik ini dengan berkat limpahan taufik hidayah serta inayah pertolongannya jualah dapatlah kita kembali bersama-sama berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam moga-moga senantiasa terlimpah dan tercurah keharimbaan junjungan kita Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat serta kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk mengambil barakah daripada bulan Rajab, kita membaca ayat tentang masalah Isra.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Secara terjemah biasa-biasa saja. Nah inilah, kalau secara terjemah nih, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Nah, lalu bagaimana tafsir daripada ayat ini? Ayat ini diawali dengan kalimat Subhanalladzi, Maha Suci. Kalimat ini adalah kalimat khabar, kalimat berita, kalimat pernyataan. Jarang-jarang ada ayat di dalam Al-Quran ini untuk masalah khabar, untuk masalah berita diawali dengan Maha Suci Allah. Jarang-jarang. Untuk berita Nabi kita adalah seorang Rasul, wa ma Muhammadun illa Rasul. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah daripada salah seorang kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup segala nabi. Tidak diawali dengan subhana. Artinya sangat jarang suatu berita, suatu pernyataan di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat subhana, Maha Suci. Nah, sehingga kita pun di dalam keseharian kita, jadi kan kalimat itu ada istilah alhamdulillah, ada istilah astaghfirullah, ada subhanallah, ada masya Allah, dan lain-lain. Kita aja itulah dalam misalnya melihat sesuatu, kita melihat sesuatu yang membuat kita heran, membuat kita kagum, maka apa yang akan kita ucapkan itu sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang bagus-bagus, maka kita akan mengatakan subhanallah. Nah, penempatannya dari situ. Kayaknya ada jiwa orang bagus saja bang lah kalimat subhanallah, tapi kadang-kadang penempatannya kada pas. Melihat ada orang melakukan maksiat, subhanallah, itu lain tuh. Andakannya, artinya kalimat subhanallah ini digunakan untuk sesuatu yang kita lihat daripada peristiwa yang mentakjubkan. Itu kita dalam seharian kita adalah nangka itu. Nah, sementara di sini subhana bimakna ta'ajjub. Kalimat subhana ini maknanya adalah makna takjub, makna kagum. Sesuatu yang meolah orang kagum. Wa huwa ta'zimun la yasluhu li ghairillah, yaitu membesarkan, mengagungkan yang tidak bisa kecuali hanya kepada Allah. Makanya kan subhana Allah, subhanallah kaitana. Kada nang subhanan nabi no ada, atau subhanar rasul, subhanal wali ada, nang ada hanya subhanallah.
Karena memang kalimat subhana ini tidak boleh disandarkan selain daripada Allah. Nah. Wa fi ma'na tasbih hahuna qaulani, dan dalam makna tasbih, makna subhana ini ada dua pendapat di antara para ulama tafsir. Ahaduhuma annal araba tusabbihu indal amril mu'ajjab, faka'anna Allah ta'ala ajjabal ibada bima asda ila rasulihi minan ni'mah. Yang pertama, orang-orang Arab itu mereka spontan akan bertasbih ketika melihat peristiwa yang membuat mereka takjub. Orang Arab itu spontan akan bertasbih. Mereka akan mengatakan subhanallah. Walau mereka kada menyembah Allah, walau mereka kada beribadah kepada Allah, tetapi ketika melihat peristiwa yang membuat mereka kagum, otomatis mereka mengatakan subhanallah. Makanya Nabi kita itu berdakwah kepada orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin daripada bangsa Quraisy itu ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang memberikan rizki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang disembah? Latta, Uzza, Manat, Hubal, berhala. Nah, makanya mereka disebut dengan orang-orang musyrik. Mengakui, Allah itu mengakui dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta. Mereka tidak mengatakan siapa yang menciptakan alam semesta, berhala. Tidak. Kenapa? Karena jelas berhala itu mereka yang mengolah. Jadi tidak mungkin mereka mengatakan berhala inilah yang menciptakan alam semesta. Nah itu. Jadi mereka mengakui adanya Allah, tetapi bukan di dalam urusan penyembahan. Bahkan di dalam Al-Quran mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidaklah menyembah berhala kecuali dengan menyembah berhala itu kami menjadi dekat kepada Allah. Jadi seolah-olah dengan menyembah berhala kami menjadi dekat kepada Allah. Ini ujar bubuhan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Nah, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kagum hamba-hambanya dengan apa yang ia berikan karunia kepada Nabi Muhammad daripada peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, jadi orang-orang Arab ketika melihat peristiwa yang luar biasa, mereka akan mengatakan subhanallah. Maka Allah pun juga demikian. Ketika memperjalankan hambanya ke tempat yang menurut orang-orang musyrik Quraisy itu kada mungkin, Allah pun juga menggunakan gaya bahasa seperti mereka dengan diawali subhanallah. Nah, subhanalladzi maknanya subhanallah. Nah ini. Wasani yang kedua, ayyakuna kharaja makhrajar raddi alaihim li'annahu lamma haddathahum bil isra kadzabuhu fayakunul ma'na tanazzaha Allah ayyattakhidha rasulan kadzdzaba. Yang kedua alasannya lah, jadi diawali dengan tasbih ini untuk menolak jawaban-jawaban orang-orang nang mendustakan peristiwa Isra ini. Jadi Nabi kita itu manakala Sidin ini sudah datang dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, dan sudah datang. Kemana Nabi kita? Sidin itu kan mulai daripada perjalanan Isra Mi'raj itu di samping Ka'bah. Ini titik awalnya di situ. Nah, imbah datang itu kemana Sidin? Ke rumah Ummi Hani. Siapa Ummi Hani? Anak daripada Abu Talib. Ummi Hani itu ada yang menyebutkan namanya adalah
Hindun, ada yang menyebutkan nama Ummi Hani itu adalah Atikah. Bekisah Nabi kita. Nah, imba bekisah itu, lalu Sidin hendak menuju Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram waktu itu tentu tidak seperti Masjidil Haram nang kaya wayah ini. Anggap aja kayak ini, misalnya ini meja nih, nah meja di tengah nih Ka'bah misalnya. Nah, misalnya ini Ka'bah. Nah, anggaplah Ka'bah. Jadi ini Ka'bah, anggaplah meja ini tempat tawaf. Nang putaran tawafnya itu nah. Lamun wayah ini kalau imbah putaran tawaf nih bangunan-bangunan masjid lagi. Nah, di zaman dahulu itu nang ada itu hanyalah Ka'bah dan tempat tawaf. Nang kayak apa? Tempat tawaf wayah ini. Tempat tawaf wayah ini itu nah, anggaplah kan dari Ka'bah itu kita ambil diameternya tuh, kalau bentuknya tuh kan model ya segi 4 membulat kayak itu nah. Berapa kira diameter panggalan tuh dari sini ke sini? Anggap misalnya adalah kira-kira 30 meter lah. Dari tengah Ka'bah nih ke situ nah. Adalah ke 30 meteran atau 20 meteran lah sampai 30 meter kayak itu nah. Nah, tarik garis pemundarnya kayak itu. Nah, dahulu tuh nang ada itu aja. Jadi tempat tawaf itu memang dari Allah Ta'ala. Jadi ketika dulu itu kalau dalam peristiwa siapa yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Waktu itu Nabi nang dahulu masuk. Jadi mungkin kita membayangkan orang masuk ke masjid, anggaplah kayak ini masjidnya. Tentu dahulu tuh kada kayak itu. Jadi imbah nang Ka'bah sampingin tempat tawaf, dihiga-higa tempat tawaf nih rumah aja lagi. Rumah aja. Jadi orang tuh bila keluar daripada lowang rumah langsung masuk kemana? Ke tempat tawaf aja lagi. Nah, itu dahulu tuh kayak itu gambarannya. Jadi Nabi kita dari rumah Ummi Hani menuju Masjidil Haram atau menuju Ka'bah. Jadi ujar Ummi Hani ini mau umpati. Ujar Nabi yang ada sepupu leh. Apa jalan mau umpati? Ujar Ummi Hani, aku takutan kalau umatmu itu mendustaakan. Pokoknya aja Nabi aku sampaikan kisah ini. Nah, ketika sampai Nabi kita di Ka'bah, di situ ada Abu Jahal. Nah, jadi orang-orang musyrik Quraisy itu walaupun mereka menyembah berhala, mereka tawaf ya. Nah, cuma bedanya orang-orang musyrik itu tawafnya beda dengan cara orang Islam. Mereka sholat tapi caranya beda. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Salatnya orang-orang kafir Quraisy, tawafnya orang-orang kafir Quraisy itu dengan cara illa muka'an, besiul. Jadi sambil tawaf itu sambil besiul-siul, wa tasdiyah sambil bertepuk tangan. Amun kita kalau tawaf tuh macam-macam bacaannya tah. Dari rukun Hajar Aswad misalnya kemana ke rukun Syami, rukun Iraki ke rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, ada bacaannya. Lamunnya nang hafal kada Rabbana atina aja terusan. Artinya ada bacaannya. Lamun orang-orang kafir Quraisy nya bertepuk tangan on besiul-siul. Gitu bacaannya. Ampun buhannya tah. Nah, cuma tawafnya sama. Cuma niat dan bacaan nang belain. Nah, jadi kisah Nabi kita lawan Abu Jahal. Kepas Abu Jahal ada di situ. Imbah dikisahkan, jadi ujar Abu Jahal, ujar Abu Jahal artinya mun kukisahkan lawan orang lain kayak apa aja Abu Jahal, model hendak ya meremehkan, mendustakan, nyata sudah. Nabi kisahkan aja Nabi. Lalu Abu Jahal ini berdiri. Ujar Abu Jahal, ya ma'syara Bani Ka'bin ibni Lu'ay halumma, wahai orang-orang
daripada Bani Ka'ab bin Lu'ay, berkumpulan Abu Jahal. Nah, berkumpulan ini orang. Lalu Nabi mengisahkan tentang masalah Isra tadi. Jadi nang dikisahkan Nabi itu masalah Isra aja, masalah Mi'raj kira dikisahkan Nabi. Kenapa? Karena Nabi kita mengisahkan Isra itu karena banyak orang-orang Makkah itu nang sudah pernah ke sana. Jadi ketika mengisahkan mereka ini bisa membahas dan mereka tahu Nabi kita kadesuah lagi ke Masjidil Aqsa. Makanya mendustakan. Lamun Nabi berkisah Mi'raj sampai ke langit mereka kada ada ilmu pengetahuan masalah langit. Nah, makanya ujar Nabi, "Lamma kadzabatni Quraisyun qumtu fil hijri fajalallahu li baital maqdis fatafiktu ukhbiruhum wa ana anzuru ilaihi." Manakala orang-orang kafir Quraisy mendustakan tentang apa yang aku sampaikan, lalu ujar Nabi, aku pun berdiri di Hijr Ismail, berdiri di Hatim, lalu aku memandang ke arah Masjidil Aqsa dan di situ Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadaku bentuk daripada Masjidil Aqsa. Karena mereka bertanya, "Wahai Muhammad, lamun ikam bujur pernah ke sana, berapa lawangnya? Berapa jendelanya? Kayak apa bentuknya? Kayak apa halamannya? Kayak apa kubahnya?" Macam-macam nang ditakuni. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi kada suah ke sana lagi. Nah, tapi yang namanya mukjizat Allah memperlihatkan kepada Nabi. Disambat Nabi ya, lawangnya saano. Jendelanya saano, bentuknya kayak ini dan memang bujur. Jadi Nabi kita ketika perjalanan Isra itu kada dapang sampai menghitungi lawangnya jumlahnya ini, jendelanya jumlah kada menghitungi nang kayak itu. Nabi ketika datang ke Masjidil Aqsa, beliau sudah disambut oleh arwah para nabi. Lalu Nabi kita sembahyang lalu mengimami salat di situ. Nah, imbah itu hanya mulai perjalanan Mi'rajnya itu. Nah, jadi Maha Suci Allah Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Asra ini berjalan tapi malam. Berjalan tapi malam. Jadi bahasa Arab ini pian bahasa yang paling kaya di dunia. Pintangan berjalan aja itu pian banyak benar, kalimatnya 10 macam itu ada. Sara berjalan tapi malam. Masya berjalan tapi gasan badamian. Berjalan juga tapi gasan badamian. Makanya ada istilah tamasya, bertamasya, berjalanan tapi gasan badamian. Kena ada pulang berjalan tapi laju, itu ngarannya sa'a. Ya nang sa'i itu berjalan tapi laju. Ada juga pulang salaka, adalah man salaka tarikan, berjalan juga. Jadi untuk berjalannya macam-macam bian bahasa Arabnya. Mun kita kalau berjalan paling berjalan laju, berjalan lambat gitu aja. Mun bahasa Arab nih banyak kalimatnya. Nah, bi'abdihi, dengan hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Pemilihan kalimat hamba ini pun banyak hikmah yang tersembunyi di sini. Artinya tuh seandainya kita nih model boleh bertanya, kenapa Al-Quran tidak menyebutkan subhanalladzi asra binabiyyihi, kada subhanalladzi asra birasulihi, atau subhanalladzi asra bihabibihi, atau subhanalladzi asra bi Muhammadin, atau subhanalladzi asra bi Ahmad. Nah, tapi menggunakan subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, ini diantaranya menurut ulama tafsir, li'annal abda ibaratun an majmu'ir ruhi wal jasad. Karena yang namanya abdun ini adalah himpunan daripada ruh dan jasad.
himpunan daripada roh dan jasad. Nah kita aja kalau orang itu meninggal, jasadnya ada, rohnya sudah kada ada lagi. Nah pasambatannya tak di mana aja mayatnya. Nah, kalau kan arti mayat itu jasad ada, roh kada ada, mayat sambatannya. Atau jenazah, di mana jenazahnya kada lagi disambat, di mana Pak Direktornya, nah, di mana kepala kantornya, kada lagi disambat nang itu, di mana jenazahnya, kayak pajak tinggi pangkatnya, jenazah aja lagi sambatannya. Nah. Jadi ketika abdun ini adalah roh dan jasad. Lamunnya Nabi kita telah berucap, aku bermimpi kepada orang-orang Quraisy nih, aku bermimpi malam tadi dijalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi mimpi, mun mimpi itu kan roh aja tuh, kada lawan jasad. Maka orang-orang Quraisy kada akan mendustakan. Kenapa? Mimpi. Kemanapun jauhnya, tapi mimpi orang kadang mendustakan. Nah, jadi Nabi kita mengatakan, aku dijalankan Allah dengan jasad dan roh, makanya mereka mendustakan. Soalnya waktu itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menurut pengalaman mereka itu 40 hari tulaknya aja. Pulang pergi 80 hari, Nabi kita babadah semalaman aja nyata didustakannya. Lamun Nabi kita babadah aku malam tadi bermimpi, kada mendustakan orang. Kita kan bepandir, malam tadi aku bermimpi tulak misalnya dari Banjarbaru misalnya ke Jakarta semalaman dia sampai, tapi bermimpi aja orang. Mimpi kah? Ayo aja orang mimpi aja, orang kada mendustakan mimpi. Nah, itu. Wa qala ahlul ilmi law kana ghairu hadzal ismi asyrafa minhu lasammahu Allah subhanahu wa ta'ala bihi fi hadzal maqamil azim. Andai katanya ada selain daripada abdihi itu nang lebih mulia penyebutannya, maka Allah akan menyebutkan dengan nama tersebut. Ternyata kalimat abdihi ini adalah nang paling mulia bagi seorang makhluk Allah Ta'ala. Ketika sudah hamba, ketika orang sudah menjadi hamba Allah, maka dia dekat dengan Allah. Coba anunya nih, logika kalimatnya tuh kayak ini. Allah, siapa Tuhan kita? Allah. Ketika seorang makhluk menjadi hamba Allah, maka sebutannya Abdullah. Betatai keletah antara abdun dengan Allah tuh kalimatnya betatai. Abdullah, abdun dengan Allah. Jadi artinya leman manusia tuh sudah bisa memposisikan diri duduk di makam kehambaan, maka orang itu sangat dekat dengan Allah. Ujar kayak itu lah. Gitu. Asal bujur-bujur merasakan diri sebagai hamba, maka kada mungkin orang itu sombong, kada mungkin orang itu takabur, kada mungkin orang itu ujub. Kenapa? Inya sadar hamba, menhamba itu nyata kada mungkin jadi Tuhan. Sementara orang nang sombong, orang nang takabur, itu orang nang mengambil sifat Tuhan. Nah itu kenapa inya kada menyadari bahwa inya itu hamba, kada menyadari, tahu wae hamba cuma kada menyadari. Nah, itulah. Nah jadi kalimat abdihi ini adalah kalimat nang paling mulia. Sehingga ada sebuah hadis yang menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi derajat yang tinggi, martabat yang mulia, Allah mengatakan kepada Nabi kita, ya Muhammad bima usyarrifuka,
Wahai Muhammad, dengan apa aku memuliakanmu? Apa jawab Nabi? Ujar Nabi, ya Rabbi bi an tunsibani ila nafsika bil ubudiyah, bahwa engkau menyandarkan aku kepada zatmu yang mulia dengan kehambaan. Artinya itu dengan engkau menjadikanku sebagai hambamu ya Allah, maka itu nang paling mulia sudah. Nah, itu. Jadi itulah hikmahnya tuh. Jadi abdihi itu tadi pertama karena abdihi itu abdun itu ibarat daripada roh dan jasad. Memang ada telah riwayat yang menyebutkan bahwasanya dalam riwayat Siti Aisyah itu, Siti Aisyah kada suah kehilangan jasad Nabi jar. Nah, kehilangan jasad Nabi telah. Nah, waktu itu Nabi kita itu belum berkumpul lagi lawan Siti Aisyah. Nabi, jadi Siti Khadijah itu mbah meninggal sekitar kurang lebih sebulan. Imbah Siti Khadijah meninggal, Nabi kita menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudah binti Zam'ah. Siapa Saudah binti Zam'ah? Ini seorang sahabat juga, lakinya meninggal, pernah ikut hijrah yang pertama. Anaknya banyak. Artinya Nabi kita karena kasihan telah. Nah, imbah itu kada lawas di bulan itu juga Nabi kita menikah dengan Siti Aisyah. Cuma kada berkumpul lagi, umur 7 tahun. Berkumpulnya di mana? Di Madinah. Di Madinah berkumpulnya. Sementara kejadian Isra Mi'raj ini kan di Mekah. Nah, ini nang menyebutkan bahwa Nabi itu artinya Isra Mi'raj itu dengan roh aja kada lawan jasad. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi kita itu di Isra dan di Mi'rajkan itu dengan roh dan jasad. Nah, itu. Nah, kemudian lailan di malam hari. Nah, padahal asra tadi kan berjalan malam juga nih. Ditambahi pulang lailan. Nah, pemilihan kalimat lailan ini pun mian telah kalau di dalam gramatika bahasa Arabnya itu lailan itu kalimatnya nakirahnya ada nakirah ada ma'rifah ya. Artinya itu global, kalimatnya itu umum, menandakan malamnya itu sedikit. Kada nang kelopang pul semalaman kada juga. Kada pul semalaman, anggapnya kan dalam bahasa Al-Qur'an itu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Mun kada malam siang, yukhrijul hayya minal mait wa yukhrijul mun kada malam siang, wa ikhtilafil laili wan nahar, mun kada siang malam, mun kada malam siang. Jadi patokannya itu bila mulai imbah tinggalan matahari malam. Sampai timbul fajar, siang sudah ngarannya. Jadi malam siang, malam siang. Jadi mun malam itu kan mulai tenggelam matahari sampai timbul fajar. Nah, Isra Mi'raj itu kada sampai. Kalau Bang Isra Mi'raj itu mulai tenggelam matahari, kada juga. Malam sudah harinya. Sudah nang beberapa jam tenggelam matahari, kemudian beberapa waktu sebelum terbit fajar sampai sudah Nabi kita. Artinya lailan itu qillati liddilalati ala qillati muddatil Isra, sedikit saja waktu Isra itu. Malam pun kada semalaman juga. Padahal nang ditempuh jaraknya kemana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa naik langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, babulik pulang. Dalam surah Al-Ma'arij itu apa ya? Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana mi'rajuhu 50,000 sanah. Jadi malaikat-malaikat dan malaikat Jibril itu naik menghadap Allah fi yaumin kana miqdaruhu, dalam satu hari yang kadar perjalanan malaikat itu menempuh jarak 50.000 tahun. Jarak 50.000 tahun. Malaikat diciptakan daripada nur.
Anggaplah nur itu kita artikan sebagai cahaya, berarti kecepatan malaikat itu dimensinya dimensi cahaya. Sementara kecepatan cahaya itu menurut ilmu pengetahuan modern adalah 300.000 km per detik. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Sedetik aja sudah 300.000 kilo. Nang ini jarak 50.000 tahun. Berapa jarak nang ditempuh malaikat itu? Nah itu pula jarak nang ditempuh oleh Nabi. Melewati 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sampai ke Sidratul Muntaha, babulik pulang. Itu ditempuh kada sampai semalaman. Tapi kita kada bingung. Ayat ini diawali dengan subhana, maha suci Allah, nang berkehendak Allah, nang menjalanakan Allah. Malaikat Jibril, Mikail, Burak itu hanya sekedar sababnya aja. Nang ianya Allah Ta'ala juga nang menjalanakan. Dan makanya terjadi di malam hari Isra ini, kenapa? Sebagai bukti untuk mencoba keimanan. Orang-orang yang beriman yang keimanannya itu kuat, mereka semakin yakin kepada Allah. Orang-orang yang beriman tapi keimanannya itu lemah, ada yang murtad. Sementara orang-orang kafir dengan terjadi peristiwa Isra Mi'raj, mereka semakin kuat keingkarannya kepada Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan bukti keimanan yang kekal hingga hari kiamat. Bahkan sampai wayah ini tuh ada aja orang Islam tuh nang kada percaya Isra Mi'raj itu dengan jasad orang Islam juga. Nah, kenapa? Bagi mereka menurut akal kada mungkin. Alasannya itu aja, menurut akal kada mungkin. Ya itu bangnya kalau semata-mata akal aja pian agama ini, makanya udah Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khub aula bil mashi min a'lahu." Andai kata agama ini hanya semata-mata logika, rasionalitas belaka, maka di dalam hukum menyapu khub itu kan sepatu kulit. Jadi dahulu itu orang tuh bila musafir, inya beudu tuh kada perlu memacul sepatu, cukup disapui sepatu tuh di bagian atas betis gitu, nah disapui, kada perlu dipacul sepatunya. Itu hukum dalam menyapu sepatu tadi, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi intinya itu adalah ketika menyapu batis kada perlu dipacul sepatu, cukup disapu aja. Jadi ujar Sayyidina Ali, andai kata agama itu semata-mata logika saja, maka di dalam menyapu sepatu tadi yang utama disapu tuh di bawahnya, karena jelas rigatnya, bukan di bagian atasnya. Tapi kenapa kada demikian? Karena agama itu bukan sekedar logika aja. Meskipun agama itu masuk logika, tapi kada semata-mata harus dipas-pasakan lawan logika itu kada. Nah itulah, memang keimanan gitu, nah keimanan. Kalau orang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu dengan akal saja, banyak orang rebe iman dah. Tapi kalau dia mempercayai dengan keimanan, Jasin Abu Bakar Siddiq, lebih daripada itu jarak nang ditempuh oleh Nabi. Kalau Nabi yang mengatakan dia dijalankan oleh Allah, maka ujar Abu Bakar, aku percaya. Gara-gara inilah Sayyidina Abu Bakar itu disebut dengan As-Siddiq. Jadi bukan karena puasa sidin, bukan karena ibadah sidin, bukan karena sholat sidin diberikan gelar As-Siddiq, tapi gara-gara percaya dengan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah jadi baik itu adalah ayatnya tuh, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang telah kami berikan keberkahan di sekelilingnya, supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi intinya adalah Isra Mi'raj ini bukti keimanan yang kekal sampai hari kiamat, dan akan terus berlanjut. Orang-orang yang memang kada percaya lawan Isra Mi'raj ini akan ada, nang kaya itu sunnatullahnya sudah.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baik, di sini pelajaran tafsir Al-Qur'an kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan ada barokahnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma faqihna bid-din, 'allimna ta'wil, arzuqna fahman istiqamah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.